Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, saya beserta rekan-rekan saya di sini akan memaparkan sebuah PowerPoint yang berisi materi yang berjudul Integrasi Nilai-nilai Pancasila dalam Kewarganegaraan Global. Nah, baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kewarganegaraan global. Terdapat berbagai macam tujuan pembelajarannya. Yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu memahami apa itu kewarganegaraan global, baik dari sisi konsep maupun implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan global. Nah, kemudian mahasiswa dapat mengidentifikasi dan mengkaji bagaimana nilai-nilai Pancasila seperti kemanusiaan, keadilan, dan persatuan. Kemudian berkaitan dengan diterapkannya konteks-konteks global. Kemudian menunjukkan sikap dan tindakan yang mencerminkan nilai Pancasila di dunia internasional. Nah, selanjutnya mahasiswa diarahkan mampu bersikap dan bertindak berdasarkan nilai-nilai Pancasila ketika berinteraksi dalam forum internasional atau isu-isu global. Jadi, apa itu kewarganegaraan global? Itu merupakan sebuah kesadaran menjadi bagian dari komunitas dunia. Artinya, seseorang tidak hanya merasa menjadi warga negara Indonesia saja, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat dunia yang saling terhubung dan bergantung satu sama lain. Kemudian berperan aktif dalam isu global di bagian hak asasi manusia, perdamaian, dan lingkungan. Nah, kemudian kewarganegaraan global mendorong kita untuk peduli dan ikut terlibat dalam isu-isu besar dunia seperti hak asasi manusia, perdamaian dunia, dan pelestarian lingkungan. Kemudian bertindak secara lokal namun berpikir secara global. Kemudian ini juga disebut dengan prinsip think globally, act locally, yaitu kita menyadari masalah global tetapi tindakan kita dimulai dari hal-hal kecil di lingkungan sekitar kita. Tantangan globalisasi saat ini. Di zaman globalisasi, dunia menghadapi tantangan besar yang berdampak ke semua negara, termasuk Indonesia. Beberapa di antaranya adalah, yang pertama, perubahan iklim. Cuaca ekstrim, naiknya permukaan laut, dan kerusakan lingkungan menjadi ancaman nyata bagi masa depan manusia dan planet bumi. Kedua, konflik internasional. Terjadi banyak konflik bersenjata antar negara yang menimbulkan penderitaan, pengungsian, dan ketidakstabilan global. Yang ketiga, kesenjangan sosial dan ekonomi. Ada ketimpangan besar antara orang kaya dan orang miskin, baik dalam suatu negara maupun antar negara. Hal ini bisa memicu kecemburuan sosial dan ketidakadilan. Yang keempat, krisis identitas budaya. Arus budaya asing yang sangat cepat membuat banyak generasi muda kehilangan jati diri dan melupakan budaya lokal. Selanjutnya, nilai-nilai dalam Pancasila. Nilai-nilai dalam Pancasila bisa menjadi solusi dan perubahan menghadapi tantangan global. Yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk hidup dengan keimanan dan menghargai semua agama agar tetap damai dengan perbedaan keyakinan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, bukan sikap saling menghargai, tidak diskriminatif serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Yang ketiga itu persatuan Indonesia, mendorong kita untuk tetap bersatu sebagai bangsa, meskipun berbeda suku, agama, dan budaya. Ini penting untuk menjaga stabilitas nasional di era global. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai ini menekankan pentingnya musyawarah dan dialog dalam pengambilan keputusan, bukan paksaan atau kekerasan. Yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, semua warga negara berhak mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama demi menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Selanjutnya ada integrasi Pancasila dalam kewarganegaraan. Kita semua sudah tahu zaman sekarang dunia semakin terbuka. Informasi dari luar negeri juga bisa kita akses dengan mudah. Budaya asing pun cepat masuk lewat media sosial, film, serta musik. Nah, hal ini disebut globalisasi, sebuah proses yang membuat dunia seolah tanpa batas. Di tengah derasnya arus globalisasi ini, kita butuh nilai yang bisa jadi pegangan supaya kita tidak kehilangan jati diri. Nah, sebagai bangsa, disinilah peran Pancasila jadi sangat penting. Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga nilai hidup yang bisa membimbing kita agar tetap bijak dan berkarakter dalam dunia yang terus berubah. Nah, selanjutnya kita akan bahas dari setiap silanya. Yang pertama itu adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Globalisasi membawa banyak pemikiran baru termasuk dalam soal agama. Tapi sila ini mengingatkan kita bahwa kita tetap harus beriman dan berakhlak apapun pengaruh dari luar. Contohnya seperti apa sih? Contohnya gini, meski kita mengikuti tren global
global seperti fashion, teknologi, ataupun gaya hidup, kita tetap menjaga nilai-nilai Pancasila seperti kejujuran, tidak berbohong, dan tidak saling membenci. Kita juga harus menghormati semua agama, bukan cuma milik kita sendiri. Ini adalah hal yang paling penting di dunia global yang sangat beragam. Selanjutnya ada pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di era globalisasi ini kita sering berinteraksi dengan orang dan latar belakang yang berbeda. Sila ini mengajarkan kita untuk tetap bersikap adil, menghargai hak manusia, dan tidak diskriminasi. Contohnya apa sih? Nah, kalau misalnya ada berita tentang konflik luar negeri atau ketidakadilan, kita belajar untuk tidak asal ikut membenci, tetapi memahami bahwa semua orang punya hak untuk dihargai. Kita juga terlibat dalam kegiatan sosial seperti donasi online atau kampanye kemanusiaan lintas negara. Nah, selanjutnya ada sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, di mana globalisasi bikin kita kenal budaya luar, tapi jangan sampai kita lupa tentang budaya kita sendiri. Kita juga harus bisa tetap bangga jadi orang Indonesia, karena itu bagian dari identitas kita. Contohnya apa sih? Kalau misalnya kamu ikut pertukaran pelajar, terus kamu harus kenalin budaya kita ke mereka, kayak batik, makanan khas, ataupun lagu daerah. Nah, kalau misalnya ada orang luar negeri yang kritik Indonesia, kamu harus jawab dengan santun, tunjukkan bahwa kamu bangga menjadi warga Indonesia. Nah, masuk pada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Gimana? Sila ini mengajarkan kita untuk bermusyawarah dan terbuka pada pendapat orang lain, apalagi di dunia global. Contohnya apa sih, Kak? Nah, saat kita ikut diskusi dengan orang luar negeri, kita bisa belajar untuk saling menghargai pendapat, tidak memaksakan kehendak, dan tidak mencari solusi bersama. Kita juga belajar berpikir kritis dan adil, bukan asal setuju ataupun ikut-ikutan. Nah, yang terakhir nih ada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mengajarkan kita untuk bersikap adil dan peduli terhadap sesama